Hidup memberikan kita banyak pelajaran, mulai dari kesenangan dan kepiluan. Tak banyak yang bisa dipetik dari semua itu selain pelajaran. Inilah kejadian-kejadian memilukan hati yang terekam kamera. Bocah Maroko nekat berenang ke Spanyol pada 19 Mei 2021 demi mencari kehidupan yang lebih baik dan menghindari kemiskinan di negaranya. Bocah berbaju gelap yang menggunakan botol sebagai pelampung itu kemudian lari setelah mencapai bibir pantai dan diamankan oleh militer Spanyol yang akan membawanya ke tempat penampungan sementara. Seorang pelaut asal Suriah harus tinggal di sebuah kapal kargo. Ia tinggal sendirian di kapal kargo itu selama 4 tahun yang terdampar di Suez. Sementara rekan-rekannya telah kembali ke tempat asal masing-masing. Pada 2017, otoritas Mesir menahan kapal MV Aman berbendera Bahrain. Hal itu karena izin keamanan peralatan kapal telah kadaluarsa. Muhammad Aisyah, nama pria tersebut, juga tidak bisa pulang karena pihak Mesir menahan paspornya. Dia harus berenang ke darat untuk membeli makanan dan minuman. Ada kejadian yang cukup bikin hati bergetar pada kejuaraan sepeda junior Road World Championship di Yorkshire tahun 2019 di Inggris. Saat kejuaraan tengah berlangsung, seorang atlet dari Kolombia bernama Dario Gomez menangis di pinggir jalan setelah mengalami masalah pada ban sepedanya. Dia melambai meminta bantuan kepada panitia, tapi tak ada satupun yang menghiraukan. The Colombian Pan American time trial champion, and the tears are coming. Well, you know, you come to a championships. No, I'm surprised neutral service hasn't stopped there. I don't know what's happened to his back wheel and his tyre. Getting stuck, the team cars get stuck way behind, but that's heartbreaking. You come up your lasting memories. No, and as far as I can gather as well, I think he's... Semakin merajalelanya perdagangan cula membuat hidup badak-badak semakin memprihatinkan. Seperti yang ada di video ini, dengan berlumur darah, badak ini hanya tinggal menunggu ajalnya saja. Rata-rata, 3 badak diburu di Afrika Selatan setiap hari untuk diambil culanya, yang semakin membuat populasi badak semakin memprihatinkan. Ini adalah momen ketika segerombolan gajah ditinggal mati oleh pemimpin kelompok mereka di Sri Lanka. Semua anggota datang dan berkumpul seperti sedang melakukan penghormatan untuk yang terakhir kali. Rekaman memilukan ini menunjukkan beberapa gajah menggunakan belalai mereka untuk membelai bangkai sang pemimpin yang mati tragis karena dibunuh gajah lain. Seekor kucing bernama Cui meninggal akibat penyakit yang menggerogotinya. Sang pemilik memperlihatkan mayat Cui kepada saudaranya bernama Big Boy yang terlihat sedih. Sesekali Big Boy mengendus dan menyentuh dengan harapan mendapatkan respon. Tapi alangkah sedihnya Big Boy karena tak kunjung mendapat respon karena Cui telah tiada. Bahkan ketika mayat dipindahkan, Big Boy tetap berada di situ dengan raut wajah sedih. Bagi orang-orang yang masih menganggap hewan tidak memiliki emosi, kiranya harus menonton video ketika kawanan keledai mendapati salah satu dari mereka mati yang bernama Bram. Mereka mengerubunginya dan si pemimpin kawanan menggigit Bram di bagian perut untuk membangunkannya. Dengan gelagat yang kawanan itu tunjukkan, mereka tidak menerima temannya telah tiada. Seorang anak laki-laki ditemukan menangis sendirian di perbatasan Amerika dan Meksiko. Seorang agen patroli perbatasan mengabadikan momen ketika dia menemukan anak laki-laki dari Nicaragua berusia 10 tahun itu. Dari penuturannya, dia mengaku sedang bepergian dengan beberapa orang lain. Tapi ketika bangun dari tidur, dia sudah sendirian. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted. Me pueden robar, secuestrar o algo. Bayi laki-laki di Korea dibuang oleh orang tuanya pada tahun 1950. Anak malang itu terlihat menangis ketakutan dan tidak memakai sehelai pun pakaian.
Anak anjing ini tidak tahu kalau 3 saudaranya mati setelah dibunuh anjing jalanan yang lebih besar. Dia hanya berputar-putar seakan menganggap saudaranya sedang tidur. Dia pun menghampiri saudaranya yang berwarna hitam dan putih untuk bersender. Dia juga terlihat galak saat ada manusia mencoba memegangnya dan tetap berada di dekat saudaranya sambil terus berharap mereka akan segera bangun. Suara seperti jeritan terdengar dari lubang kecil. Orang-orang yang lewat pun segera sigap mencari tahu. Ternyata ada anjing yang terperangkap. Orang-orang langsung mengeluarkan si anjing malang itu. Untungnya anjing itu berhasil dikeluarkan dan tampak baik-baik saja. Tanpa ada orang-orang baik yang lewat, tentu si anjing masih terjebak di dalam lubang yang gelap dan sempit itu. Pernikahan Nafar dan Maya sekilas tampak seperti pernikahan pada umumnya yang penuh dengan sukacita dan kehadiran para tamu undangan. Tapi ternyata pernikahan ini diadakan beberapa hari sebelum Nafar, si pengantin pria, meninggal dunia. Nafar memang sudah divonis oleh dokter tidak akan bertahan lama karena tumor otak yang ia derita. Pengantin pria dan wanita ini tiba-tiba mengejutkan semua tamu yang datang dengan memotong habis rambut mereka. Aksi ini dilakukan untuk mendukung ibu dari pengantin wanita yang sedang melawan kanker ganas yang juga turut menggerogoti rambutnya hingga botak.